Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar, apa kabar? Satu kabar yang selalu saya nantikan dari Anda adalah kabar baik-baik saja, karena kesehatan Anda adalah kebahagiaan saya di sini. Dan saya selalu bersenang hati, saya selalu merasa bahagia karena ini udah Selasa lagi, dan artinya saya, Budi Utomo, kembali hadir menjumpai Anda untuk mengajak Anda berbincang-bincang khususnya di dalam hal bisnis ya. Dan tentu saja bisnis yang unik-unik tentu saja di sini. Dan pendengar, selama 1 jam nanti ke depan, hari ini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022, saya akan menemani Anda pada acara yang saya yakin Anda sudah menunggunya, Fun with Business. Ya, Yogyakarta ini memang gudangnya orang-orang kreatif ya. Ada banyak sekali kreativitas yang sudah dilakukan oleh warga Yogyakarta. Kalau Anda mungkin orang yang berasal dari luar Yogyakarta, yang mungkin pernah berkunjung di sini, ada banyak sekali kreativitas yang sudah dilakukan oleh warga Yogyakarta. Dan kalau kita bicara tentang Yogyakarta, tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri dari image Yogyakarta sebagai salah satu pusat batik di Indonesia. Ada beberapa sentra batik di sini, dari batik kain sampai batik kayu ya. Kalau di daerah Bantul ada daerah namanya Krebet, kemudian di Gunung Kidul saya lupa namanya apa ya itu. Itu juga ada banyak sekali sentra-sentra wooden batik. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah sesuatu yang lain daripada yang lain, karena batiknya ini diaplikasikan di atas makanan. Brownies ya. Ya, dan ini cukup unik ya. Saya tadi udah ngicipin ya, dan ternyata rasanya ya enak juga gitu loh. Dan saya malah merasa sayang tadi makan. Oh, udah jangan-jangan nanti malah ya, hilang kecantikannya karena dimakan gitu ya. Ya, pendengar, hari ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya ada 2 nih tamunya ya. Satu ini Mbak Galuh Samwityasih, atau saya memanggilnya Mbak Wita saja ya, lebih gampang ya. Assalamualaikum Mbak Wita. Waalaikumsalam. Agak dekat dengan mikrofon ya Mbak Wita ya. Oke, bisa menyapa penonton karena ini acara ini juga live streaming ya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita. Ya, oke. Agak dekat lagi Mbak supaya suara merdunya bisa didengarkan. Dan saya tadi belum kenalan Mbak, siapa namanya yang di belakang? Ya. Mbak Dewi. Mbak Dewi ya. Ya. Oke. Kenapa saya panggil Mbak ya? Karena sebenarnya kita itu agak-agak seusia. Kok Martin langsung, waduh ini saya dikepung orang-orang tua nih. Ya, dan seperti biasa saya kenalkan juga Mbak Dewi dan Mbak Wita. Ini ada Koh Martin ya. Assalamualaikum Koh Martin, sehat? Sehat alhamdulillah. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, pendengar, seperti biasa Anda bisa ikut serta di acara ini, berpartisipasi di acara ini. Silakan kalau Anda nanti mau bertanya-tanya tentang apa dan bagaimana produk brownies batiknya Mbak Wita dan Mbak Dewi ini, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor WA kami di 0818621013. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang berada di luar kota atau bahkan mungkin di luar Indonesia juga, Anda bisa mengikuti acara kami secara live streaming. Silakan Anda bisa mengakses di www.starjogja.com. Ya, Mbak Wita, brownies batik ya. Ini saya jujur nih baru pertama kali saya lihat ini ya, karena brownies kan banyak ya di Yogyakarta, ada brownies ini, brownies itu dengan rasa yang ya seperti biasa lah, rata-rata brownies seperti itu. Ini muncul brownies batik ya. Nah, apa ini yang mendasari munculnya gitu ide? Saya kalau saya mau bikin brownies batik aja deh sebagai bisnis baru di Jogja gitu. Awalnya mungkin karena pandemi kemarin ya. Itu kan saya lihat pengrajin batik itu pada nganggur, Mas. Oh, itu. Iya. Ya kasihan kan kalau mereka tuh hari nggak ada kerjaan gitu, cuma nganggur. Nah, saya pikir kalau untuk di Jogja itu kan makanan ya. Ini. Nah, yang bisa untuk masuk langsung ke masyarakat itu kan brownies ya, brownies. Nah, kayak kita coba bikin brownies tapi di batik. Nah, itu. Jadi pas begitu kita coba jadi di foto,
kok banyak yang tertarik, ya Gitu. sudah. Gitu. Dan itu tentu saja bahannya aman ya untuk dimakan. Aman. Ini dari coklat, Mas. Oh gitu ya, oke. Atasnya. Jadi cocok banget ya karena memang motif-motif batik di Jogja itu kan Iya. putih coklat gitu ya. Iya, kalau Jogja memang ya, itu. Ya gitu, Iya. dan ternyata itu bisa diaplikasikan di brownies Di karena brownies. memang bahan dasarnya saja udah Iya. itu tadi ya coklat. Iya, Gitu. coklat Iya, putih iya. sama coklat. Iya, oke. Eko Martin, Ya. unik ya brownies batik ini karena saya ini terus terang saya baru pertama kali juga ya, tapi bahwa konten lokalnya itu begitu terasa ya, batik, motifnya Jogja lagi, bukan betul motif-motif modern. Ini satu ide bisnis yang bisa kira-kira mendatangkan cuan yang bisa permanen, atau jangan-jangan ini hanya semacam bisnis sementara seperti itu kok? Ini kan kejutan ya Ya. bagi masyarakat, terutama saya juga kejutan juga. Oh gitu ya. Ya, cuman emang ini bukan yang pertama, saya pernah lihat gitu loh ya. Oh, gitu, yang Pernah. brownies batik ini. Ya waktu itu kue tapi di batik mungkin, tapi bukan brownies atau enggak saya lupa. Tapi ada kue di batik juga Iya, gitu. iya. Yang parang tapi kalau yang kecil-kecil ini itu ada kesan soalnya saya seleranya agak bingung ya, kayak kemarin saya jalan-jalan sama istri tuh, mobil menurut saya tuh keren, bagus gitu, tapi menurut saya tuh lucu dan unyu terus jadi antara laki-laki dan perempuan tuh selera unyunya beda gitu. Jadi ini mungkin lebih ke pangsa pasar ibu-ibu ya, sama mama muda gitu ya, mama muda gitu. Kalau laki-laki lihat itu biasa aja soalnya ya Pak Bri ya. Paling pengen ngerti rasanya dan pengen nyoba makan langsung gitu ya. Jadi nggak lihat ada wah lucunya gitu nggak. Kadang-kadang sering disebut gitu, tapi saya lucunya di mana? Ini masalah bangsanya lebih cenderung ke wanita lah kalau saya lihat gitu. Ya terus ini bisa masuk karena di dunia online. Ya kalau di dunia offline gitu orang lihat tuh kurang kerjaan Pak ya gitu. Tapi karena di online gitu kan, jadi orang bisa lihat, nah yang tertarik terus bisa order gitu. Dan kalau di online tuh ada ilmu namanya, apapun yang dijual di online nggak pernah ada namanya penjualan nol, tuh nggak ada. Gitu. Selalu saja ada ya. Selalu dari ada sekian penjualan banyak ya. gitu. Asal kita terus memproduksi nebar-nebar pesona di mana-mana. Ya provokatif lah gitu ya. Bagaimana kita bisa mempublikasikan ini secara provokatif sehingga ya dari sekian miliar manusia yang ada di dunia maya itu pasti ada juga yang tertarik gitu. Oke, ini dijual hanya online atau sudah ada outletnya mungkin Mbak Wita? Kalau kita sih karena ini kan cuman tahan 5 hari ya. Iya. Dan tidak pakai pengawet. Jadi kalau misalnya mau order ya H-2, H-3 itu made gitu. by order gitu. Iya. Kalau stok gitu belum berani. Gitu. Jadi memang made by order. Iya. Jadi orang-orang yang membeli memang harus order dulu, tidak bisa on the spot mereka. Oh saya pas di Jogja nih gitu misalnya gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita pas lagi nggak banyak pesanan bisa, misalnya pagi gitu. Kontak kita gitu Bu, bisa diambil nggak sore gitu. Kalau kita pas lagi nggak banyak pesanan hari itu bisa kita ini. Ya, saya ngebayanginnya kan gini, ini kan benar-benar motif batiknya itu benar-benar handmade ya, dibuat tangan gitu ya. Jadi bukan semacam ada mesin yang sudah mencetak plak gitu. Nah, makanya itu kan pasti butuh waktu yang lama ini untuk membatiknya. Kalau untuk membatiknya, kalau misalnya di brownies ini paling cuma 10 menit, 15 menit. Iya. Oh, ya, tapi mereka memang orang-orang yang ahli membatik ya. Iya, dan sudah ada kita kan sudah ada kayak patronnya gitu. Jadi tinggal ngikutin itu gitu. Oh, gitu. Karena kalau pesanan banyak, nanti waduh. Gitu. Jadi kan kadang kan sehari bisa 50 sehari gitu ya? Iya. Sehari sampai 50. Iya. Kadang seperti satu orang kan bisa 10. Nanti beberapa orang udah. Jadi kita sudah bikin patronnya. Nah, baru kita ikutin tuh. Nah, itu sekitar 10 sampai 15 menit lah. Oke. Jadi memang ya bisa dibilang cepat ya kalau cuma 10 sampai 15 baru menit. adonannya kan tinggal
dikukus dulu di patran itu kan dibatik yang coklatnya tadi yang topping atasnya. Dikukus 5-7 menit lah. Itu baru adonan pertama. Adonan pertama 10 menit. Nanti yang terakhir itu ya sekitar 15 menit lah. Oke. Ya, Mbak Wita, yang menarik adalah gini. Aduh, saya tadi makan satu jadi kayaknya perlu minum. Makanan bagaimanapun juga urusan rasa gitu ya. Jadi kalau tampilannya bagus, ya itu pasti akan menjadi nilai lebih atau nilai jual yang lebih itu. Tapi rasa ya. Jadi apa yang membedakan brownies batik ini dengan brownies yang lain dari segi rasa? Mungkin itu komennya dari para konsumen yang pernah membeli atau memesan atau ngicipin brownies batik ini, Mbak. Kalau komentar pertama itu sudah pasti gini. Wah, kok sayang ya makannya. Jangan-jangan mereka beli bukan karena mau dimakan. Bu, kok sayang yang makannya gitu. Oh, dimakan aja, Mbak. Dimakan aja, Bu gitu. Nanti kan bisa pesen lagi kalau kalau rasa mungkin dari brownies itu kalau misalnya A bikin brownies, B bikin brownies itu kan sendiri-sendiri ya taste-nya gitu. Nah, kalau kita sih ya kalau menurut saya kalau ini bikinan saya jadi ya enak aja gitu. Gitu. Dan selama ini komen dari para konsumen juga sih merasa enak. Iya. Jadi mereka tidak hanya tertarik karena bentuknya lucu, unyu-unyu atau apa tadi kok namanya? unyu ya. Tapi juga karena rasa ya. Ya karena bagaimana juga makanan ya basicnya tetap harus ada rasa yang istimewa kan gitu. Karena mungkin mereka kan sudah biasa kalau misalnya kayak bakpia kayak itu kan sudah biasa gitu. Nah, ini kan ada produk yang kok lucu gitu kan ada motifnya kan banyak tuh ada kawung, ada parang. Mereka bisa milih gitu kan. Oke. Tapi kesan yang diterima oleh konsumen itu mereka lihat itu karena bentuknya gitu ya. Karena ini bentuknya unik gitu ya. Jadi pertama mungkin itu ya, bentuknya unik. Nah, mereka kan pengen nyoba gitu, nyoba. Oh ya enak gitu ya. Nanti ya dia order lagi. Ya kalau alhamdulillah sih. Ya kalau order lagi artinya kan memang rasanya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Alhamdulillah. Okay. Menarik ya, Ko Martin. Kan banyak sekali nih produk-produk yang pertamanya itu hanya menampilkan satu bentuk yang yang spektakuler, yang istimewa, kemudian juga yang unik gitu ya. Tapi dari segi rasa, akhirnya mereka rasanya gini-gini aja gitu. Bagaimanapun juga rasa ini menjadi pertimbangan utama atau gimana kok kalau dalam bisnis kuliner? Ya iyalah. Ya seperti itu memang harus ada standar minimal, ada fine. Nah, ada yang ngangenin. Nah, ngangenin itu harus ringan di mulut gitu karena kan kue gitu ya itu harusnya di mulut terus bahkan kalau perlu membuat orang pengen makan lagi. Kalau istilahnya kekinian itu namanya ada after taste-nya gitu Pak Budi. Ya, nagih lah pokoknya. Legit. Nah. Gitu ya. Gitu ya kok. Jadi tetap pertimbangan utama tetap rasa ya kok ya. Apapun itu gitu. Harus ada daya tarik tadi untuk pengen nyobain gitu loh. Penasaran pengen nyobain itu harus ada juga. Ya, karena memang kesan pertama kan pasti dari mata dulu ya kok ya. Kan kita kan lihat dulu toh, ini bentuknya bagus gitu loh sama-sama. Kalau orang misalnya kita menikmati satu makanan, saya pesan ini karena saya pernah makan, itu kan beda ya sama orang-orang yang baru lihat gitu ya. Pasti kan pertamanya tampilan dulu gitu ya. Nah, kok ini tampilan ini kalau menurut Ko Martin cukup ini enggak kok? Cukup eye catching atau enggak untuk batik seperti ini? Ya itu ketika difoto kan udah ya tadi itu Pak Budi jangan tanya saya. Saya tuh kalau suruh lucunya anak-anak ngudeng, tapi nek lucunya mama muda atau mama atau wanita, nah ini lucunya di mana gitu loh. Menurut saya keren tapi kemudian tuh ini imut gitu loh, ini imutnya di mana? Ya. Lucunya tuh di sini. Unyu-unyu gitu loh di situ ya.
Oke. Ya, tapi tetap apa kesan yang diterima Koh Martin? Misalnya saya memposisikan Koh Martin ini sebagai konsumen. Ketika Koh Martin melihat bukan target pasar Pak Budi saya. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau saya kalau lihat kayak gitu cuma saya video terus nanti anak-anak mau nggak gitu. Wah lucu beli pak. Nah, oh gitu. Atau ibunya beli deh, lucu kelihatannya cobain rasanya gitu. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi Koh Martin mewakili keluarga di rumah gitu ya kayak. Iya. Jadi gitu. Kalau saya sendiri sih perpanjangan mata gitu. Kadang-kadang kan kayak mendingan ke pasar ya disuruh. Bebas deh terserah apa dong, jangan gitu. Jadi nanti saya bingung ini mau milih apa ya, mau lemper mau apa gitu. Itu memang kan udah fitrah manusia ya, laki-laki kan tidak seperti itu harusnya. Jadi harus diarahkan. Kalau perempuan dah, oh anakku kemarin habis ini biar tidak bosan ini gini ditata gini. Nek laki-laki masa bodoh udah pekis setiap hari. Kalau anaknya suka lemper, kita tiap hari belinya lemper melulu gitu ya kayak. Tapi kalau sampai anaknya udah menolak baru oh ya berarti harus ganti. Itulah bapak-bapak. Kayak sama kita kompak. Ya, oke, Mbak Mita. Mbak, ketika ini muncul ya, ini brownies batik ini muncul itu apakah langsung terjadi semacam tanda kutip kehebohan dari para konsumen? Oh lucu atau baru sebatas ya 1-2 kemudian baru dari mulut ke mulut mereka oh ya itu brownies batik itu memang enak kok, tidak hanya sekedar tampilannya aja yang bagus gitu. Sebenarnya mereka tertarik mungkin dari ini ya, tampak gitu. Mereka coba dari mulut ke mulut sih. Oh itu ada brownies batik enak gitu. Ya udah mereka terus temennya lah, saudaranya lah ini gitu. Gitu mau biasanya misalnya saya punya teman sudah pernah pesen gitu terus nyari oleh-oleh gitu kan kalau mereka mau pulang dari luar Jawa kayak dari pokoknya luar Jogja gitu. Itu ada brownies batik. Wah, mau gitu. Jadi mereka pertama mungkin kok ada brownies batik gitu. Mungkin itu. Ya sudah. Begitu kembali ke Jogja ya pesan lagi brownies batik gitu. Jadi untuk oleh-oleh itu tidak hanya misalnya kayak bakpia, kayak apa yang khas Jogja lainnya yang sudah gitu ya. Mungkin sudah puluhan tahun ya itu ya maksudnya. Ini kan hampir boleh dibilang baru di Jogja gitu. Ini kalau untuk untuk kategori oleh-oleh ini udah pas belum kok atau cocok belum ini untuk ini Jogja gitu. Dia menjadi ikon baru di Jogja. Itu butuh lebih ekstra effort ya gitu loh, karena nanti berlombanya nanti sama Pekalongan sama Solo gitu loh ya. Bahkan menurut saya ya memang ya saya harus fair kan ya, lebih dulu Solo batik itu dijadikan brand produknya, lebih dahuluan Solo gitu loh ya. Beberapa perusahaan internasional kulinernya pun mereka pakai ikonnya sudah batik. Nah di sini kita baru mulai gitu loh. Yang di sana sudah 5 tahun yang lalu di Jogja baru. Karena Jogja kan sempat brandnya kan bermacam-macam ya. Pertama kan kota pelajar, terus ini terus itu. Nah ini baru kan batik itu baru ditempelkan di Jogja kan belum lama gitu loh. Dibandingkan yang lain yang sudah lebih duluan. Meskipun sebenarnya batik itu di Jogja juga udah lama ya. Maksud saya malah justru ini kalau misalkan ada motif-motif yang lain bisa jual di Solo, mah di Pekalongan gitu loh di situ. Jadi nggak cuma hanya di Jogja gitu. Ini kan ada juga kalau misalnya di luar Jawa itu kadang mereka request ini warna. Misalnya di luar Jawa gitu. Itu mintanya misalnya kayak ininya di merah gitu. Tapi tetap misalnya motifnya motif kaung misalnya. Nah, itu ada merahnya, ada warna merah. Gitu. Terus ada yang oranye, minta oranye. Itu bisa juga. Oh, gitu. Iya. Kawung pesisiran gitu ya. Ini bukan kawung Jogja ya. Jadi warna-warna ngejreng-ngejreng yang biasanya ada di batik-batik pesisiran gitu ya. Oh, saya gitu. juga pernah dengar ya kalau di Medan. Saya punya teman itu perusahaan batik batik Jogja lah ya. Jogja itu kan kayak kawung kayak standar lah. Mereka mintanya itu kalau di Medan tolong di kuning dong. Gitu. Iya. Jadilah dia bikin kayak kawung tapi warnanya agak kuning. Disesuaikan dengan ini mereka ya. Dengan yang lagi atau warna kegemaran mereka gitu.
Dan itu bisa dibikin seperti itu Bisa. dengan cat warna yang tentu saja masih Bisa. aman ya. Iya, Ya. iyalah. Oke, ya. Menarik ya. Ya, pendengar, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya-tanya tentang brownies batik ini, silakan ya, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke 0818621013. Mbak Wita, Ko Martin, kita istirahat dulu ya. Ya, kita akan lanjutkan nih makan browniesnya. Saya tadi belum ngincipin yang brownies nih. Tadi saya ngincipin yang kecil itu namanya tigan batik gitu ya. Kirain Pak Budi mau lanjutin batik. Ya, pendengar, di sesi kedua nanti kami akan membaca pertanyaan-pertanyaan Anda dan tentu saja membalasnya. Dan jangan kemana-mana, ikuti acara ini sampai nanti di sesi kedua. Dan siapa tahu Anda yang akan beruntung untuk mendapatkan brownies batik dari Mbak Wita dan Mbak Dewi. Ya, oke, kita akan kembali sesudah beberapa pesan yang mau lewat berikut ini. Ya, Matahariku dari Nino Warisman. Ya, ini saya pilihkan khusus untuk Mbak Wita sama Mbak Dewi loh. Karena memang lagu-lagu ini ngetop waktu kalian masih remaja. Malu ya. Nggak apa-apa. Saya juga sama kok. Saya menikmati juga kok. Gitu. Ya, oke, Mbak Wita, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Ya, kita jawab dulu ya. Ya. Ini saya yakin pasti ini kebanyakan ibu-ibu. Oke. Kita mulai dari mana ya? Oke. Ya, oke, sebentar. Yang paling mudah ngacung. Dari Mas Joko yang ada di Bantul. Selamat malam Mas Joko. Oh, baru saya bilang ibu-ibu, ternyata ada Mas Joko. Mas-mas. Ya, ada mas-mas. Ini bukan Mbak Joko ini. Tapi Mas Joko. Browniesnya ada berapa macam dan yang paling laku apa ya? Maksudnya mungkin motifnya gitu ya. Motif browniesnya. Sebenarnya motifnya tuh banyak ya. Cuman yang paling laku itu kawung sama parang. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya banyak juga yang sudah disediakan gitu. Ada berapa aja? Ada apa aja motif? Sebenarnya sih bisa dibikin sih ininya, apa namanya? Kan kita bikin patronnya dulu itu. Nah, itu kalau kayak tadi kita mau bikin parang misalnya, itu sudah ada patronnya parang gitu. Gitu. Nah, tinggal requestnya apa gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya konsumen bisa memesan sesuai dengan motif yang mereka inginkan. Iya, iya. Ya, misalnya gurdo gitu ya. Bisa nggak? Iya. Agak ribet Bisa, ya, agak rumit ya, tapi tetap bisa ya. Bisa. Atau mungkin motif-motif pesisiran gitu ya. Iya, ya, misalnya bisa. batik apa? Sebenarnya Batik sih bisa. Pekalongan, Iya. batik apa? Iya, batik Pantura tuh kan beda ya dengan batik-batik klasik Jogja gitu. Iya. Itu bisa. Bisa. Oke. Cuman kan kita yang udah di foto tadi kan ada beberapa motif itu. Iya. Nah, itu yang biasanya mereka request itu gitu. Oh gitu ya. Tapi karena lebih banyak kawung sama parang. Oh gitu. Jadi yang best sellernya kawung sama parang. Iya. Gitu. Dan pendengar, tadi kalau mungkin Anda melihat live streaming ya, saya tadi makan browniesnya dan rasanya enak kok gitu loh. Nagih bener kok gitu loh. Alhamdulillah. Ini bukan karena saya mengharapkan saya nanti akan dikasih banyak. Tapi memang enak bener gitu loh. Jadi saya nggak ngecap loh ini. Gitu, 20% untuk saya ya nanti. Boleh. Kalau ada order. Boleh. Dikecapi ya nggak enak. Langsung soto. Oke ya. Berikutnya ada penanya, ini namanya Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Selamat malam semuanya. Tante Rensi, Jalan Kaliurang kilometer 7 mau nanya, apakah brownies batik ini ada yang oven dan yang kukus? Ini pertanyaan pertamanya. Ini kukus. Ini kukus ya. Iya. Jadi Tante, ini kukus ya. Dan memang kalau saya sih disuruh milih antara oven sama kukus, saya tetap milih kukus. Karena kukus itu nggak seret ya. Ya, kalau oven tuh karena terlalu kering ya. Oven tuh kan harus menyediakan air putih. Ini saya jauh dari air putih aja masih bisa makan 2 potong apa 3 potong. Gitu ya. Ini khusus kukus ya. Oke. Pertanyaan kedua. Lalu kita bisa pilih bentuk dan model batik juga toppingnya. Bisa, tadi udah dibahas ya. Misalnya Tante Rensi punya motif sendiri nih gitu ya. Tinggal nanti dikirim fotonya aja, terus nanti diproses ya masalah patternnya nanti akan dibuatkan oleh Mbak Wita dan Mbak Dewi di sini. Bisakah untuk kue ulang tahun yang bersusun gitu? Bisa sih. Ya misalnya dibikin kayak tart gitu ya, tapi ini benar-benar motifnya batik kan gitu. Bisa, cuman belum pernah ya Mbak.
Bisa ya, Mbak Dewi bisa ya. Bisa. Oh gitu bisa tuh. Wah, Bisa. Ini dua juragan ini udah kompak nih. Bisa. Jadi bisa ya kalau misalnya Sebenarnya mau. sih bentuk apapun bisa. Nah sih. gitu, oke. Jadi bentuk roti ulang tahun tapi batik, Batik. yang bersusun-susun Iya, gitu. Oke, bisa. bisa Tante, jangan khawatir. Nah. Ya ini mungkin unik juga ya. Iya. Ini kayaknya ide baru nih. Tante Rensi kasih ide baru ini untuk Mbak. Terima Mbak kasih. Wita dan juga Mbak Dewi. Oke, makasih Tante Rensi yang ada di Jalan Kedurang. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Tumino. Ya, Bu Tumino ini ada di sekitar Kasihan, Bantul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi, Waalaikumsalam. Mbak Galuh ya, Mbak Wita ya. Panggilannya Mbak Wita ini, Bu Tumino. Brownies batiknya menarik sekali. Alamat tokonya di mana? Alhamdulillah. Dan maaf harganya berapa Nyi? Browniesnya kayak sangat elegan, sangat manis untuk oleh-oleh dan Amin. hantaran. Terima kasih. Iya, itu Bu Tumino berarti sependapat dengan saya ketika saya dikirimin fotonya. Saya pikir itu adalah kain jarik yang dilipat. Saya langsung komentar sama teman saya namanya Mas Eri yang tadi menghubungi Mbak Wita ya. Mas Eri ini kayaknya kain batik udah deh gitu. Oh ini bukan kain ya. Makanan gitu ya. Oke. Ya. Alamat tokonya di mana? Orang kalau mau pesen ini by phone bisa, atau by WA? WA bisa. Ya. WA dulu karena kan kita kan fresh ya. Ya. Oh gitu. Jadi iya. Jadi nggak stok gitu, nggak stok karena takut nanti merubah rasa, merubah apa gitu. Ya, jadi ini memang hanya tahan 5 hari. Tahan 5 hari. Kemudian ini benar-benar dibuat fresh ya. Jadi kalau ada orang order langsung dibuatkan gitu ya. Jadi fresh. Kemudian juga untuk menghindari perubahan rasa ini memang tidak ada stok ya. Jadi kalau stok kan biasanya nanti disimpan di lemari pendingin gitu kan. Jadi udah beda lagi cerita. Paling rasanya. stok itu kan juga ya misalnya pagi dibikin, nah sore masih misalnya gitu kan dilebihkan. Kalau misalnya ada yang pesan 10 ya kita lebihkan 15 atau siapa tahu yang ada tiba-tiba pengen beli gitu salah langsung on the Iya, spot. kadang kan seperti itu. Oke, tokonya di mana ini? Di Gading bisa. Di Gading ya. Gading. Lengkapnya di mana? Kalau misalnya ada Langenarjan Kulon nomor 5A. Ya. Jalan Gading, alun-alun selatan. Oke, alun-alun selatan. Ya. Ada nomornya. Oke, nomor WA bisa disebutkan di sini kalau misalnya ada yang 0819 Iya. 90 97 0663. Wih, panjang sekali. Kayaknya perlu diulangi sekali lagi nih. Pendengar jangan lupa ya, tolong dicatat ya, silakan. 0819 90 97 0663. Oke. Dengan saya. Oke, dengan Mbak Wita langsung nanti akan dijawab. Ya, dan harganya ini start from berapa? Kalau untuk browniesnya 60.000. Oh ya, masuk akal ya. Worth it, ya. Oh ya, worth it lah gitu. Reasonable price gitu ya. Harga yang masih masuk akal ya. Kalau tigan batiknya itu satu box 10 biji itu 50.000. 10 biji 50.000. Iya. Ya, jadi satunya 5.000-an. Iya. Mau campur rasa bisa, isinya kan macam-macam. Ya. Ada coklat, keju, kacang hijau sama durian. Yang tigan batik tadi. Nje. Jadi tigan batik ini semacam kayak apa ya itu? Kayak bakpia kukus. Iya. Bakpia kukus tapi nanti dalamnya bisa macam-macam. Iya. Gitu. Itu bisa campur rasa, bisa satu rasa, bisa. Monggo terserah. Oke, macamnya banyak juga rasanya. Iya. Oke, ini dari Mas Ganat. Iya. Selamat malam, Mas Ganat. Iya, Mas Ganat ada di Bantul ya. Oke, Sugeng Dalu Star FM. Sugeng Dalu Mas Ganat, apa kabar? Halo Mbak Wita, semoga semakin menginspirasi kami dalam berbisnis. Salam dari teman-teman, ditunggu teman-temannya dan Gusti Bimo untuk bergabung di Puro Pakualaman. Oh ini lagi ada di Pakualaman Mas Ganat ya? Tadi sama saya. Oh gitu ya, oke salam buat Mas Bimo ya, Mas Ganat ya. Ya nanti insya Allah Mbak Wita menyusul. Kalau nggak terlalu malam. Sudah izin. Oh udah izin ya, oke. Oke, terima kasih Mas Ganat ya atas atensinya. Kemudian kita lanjutkan, ini masih ada pertanyaan lagi.
Ya, ini dari Ibu Endang yang ada di Depok, Jawa Barat. Jauh ya? Jauh ya. Selamat malam, Bu Endang. Ya, Assalamualaikum Mbak Wita dan juga Star Jogja. Mau nanya, nih Mbak, butuh waktu berapa lama dulunya eksperimennya sampai berhasil mendapatkan produk brownies batik yang cantik? Makasih Mbak Wita, sukses selalu buat brownies batik. Ini saya aja boleh nggak nih? Ini produk dadakan, dibuat dadakan, sesuai dengan pasangan. Pesanan yang ada tetap hangat gitu loh. Itu kayak tahu ya, digoreng dadakan, gitu. Dibatik dadaan. Ya. Jadi dulu eksperimennya gitu loh, sampai menemukan oh iya ini gitu, butuh waktu. Kan biasanya kan ada muncul gimana kalau batik, berarti kan harus ada eksperimen dulu gitu kan, trial and error lah gitu. Itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya sih nggak lama ya. Lawang pembatik kabeh. Iya. Karena udah biasa batik. Iya. Jadi diaplikasikan ke kue itu kan coklat ya. Iya. Itu kan tinggal gambar aja gitu. Tinggal gambar terus dikasih coklat gitu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada gitu. Maksudnya sudah di pikiran itu mereka kan sudah biasa. Iya, betul ya. Cuma mungkin medianya beda gitu ya. Alatnya juga beda kan? Iya. Mereka nggak pakai canting. Enggak pakai canting. Gitu ya. Ini mereka, cantingnya plastik. Ya, plastik yang biasanya dipencet. Ya dipencet itu gitu ya. Oh, berarti buat kue tar ya bisa berarti. Iya, sebenarnya itu sama kok Martin. Ya, Iya. itu hampir sama dengan itu ya. Iya. Cuma di sini kan motifnya aja yang beda gitu ya. Iya. Ya, oke. Gitu ya Bu Endang yang ada di Depok, bahwa ternyata karena memang latar belakang pengrajinnya ini juga pembatik gitu, jadi nggak perlu butuh waktu lama. Tapi pernah ketika eksperimen gagal gitu, maksudnya kok nggak seperti yang saya harapkan ya hasilnya gitu awal-awal. Kadang kayak tadi itu kan batiknya kan adonan pertama itu kan dikukus dulu. Iya. Nah begitu 5-7 menit adonan kedua masuk. Nah adonan kedua masuk, begitu diratain gitu, batiknya yang bawah ikut sedikit. Jadi ya itu aja sih. Nggak hati-hati, kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai yang bawahnya itu tadi ikut sedikit gitu. Itu aja sih, nggak merusak motif. Gitu. Ya mungkin ini yang ditanyakan awal-awalnya dulu gitu loh. Awal-awalnya tuh menemukan ini kan membuat ini sampai sekarang kan udah berhasil ya, udah tahu polanya dan lain-lain. Bagaimana membuatnya? Mungkin awal-awalnya Enggak udah dibilang ini dadakan Pak Budi. Lihat pengrajin nganggur, terus ada kemampuan yang ada diramu jadi satu langsung gitu loh. Dan itu juga menurut saya momentum Mbak Budi. Jadi ketika karena di rumah nganggur terus scroll ki ono sing aneh pesen. Ya biasanya orang yang terbiasa sibuk tiba-tiba nganggur gitu cari kerjaan gitu ya kok ya. Ya betul. Entah anak yang mencet klik pesan. Gitu. Langsung suka. Gitu ya. Ya jadi memang tidak perlu butuh proses yang lama karena memang latar belakangnya pembatik sih gitu ya. Jadi ternyata ya, karena kan bukan produk benar-benar yang diciptakan baru. Iya kan, betul gitu. Ya, nggak perlu sudah eksperimen ada. yang brownies ya gitu-gitu ya. Brownies cuma masalah kuenya rasa. Kan brownies. Ya betul. Oke, begitu pertanyaan gitu ya. Moga-moga terjawab ya Bu Endang yang ada di Depok, Jawa Barat. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Uswatun yang ada di Imogiri. Ya, ini juga pendengar setia ini. Bu Uswatun selalu selamat malam, Bu Uswatun. Ya, Assalamualaikum Pak Budi dan juga Ibu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih senang memanggilnya Ibu Galuh gitu ya. Ya, untuk brownies batiknya harganya disesuaikan motif batik kah? Ini kukus atau oven ya? Tadi udah dijawab ya. Adakah kelas khusus untuk di Jogja? Oh gitu. Maksudnya ada training nggak sih semacam gitu? Ada buka kelas nggak gitu? Sebenarnya belum ya Mbak. Belum, tapi karena ada ordernya rencana. banyak. Oh gitu. Jadi bikin. Nah misalnya nanti ada permintaan gitu ya. Gimana Mbak Dewi? Ada mungkin kemungkinan untuk membuka kelas gitu?
Ada ya? Iya. Oke. Jadi ada nih kemungkinan. Siapa tahu Bu Insya Aswato Allah nanti jadi mungkin muridnya. nantinya, iya. Ya, untuk tadi browniesnya apa ini kukus ya tadi udah Kukus, dijawab. Ya, harganya tadi juga udah disebutkan Iya. ya. Start from 60.000. Iya. Semua motif. Semua motif sama ya. Oh Sama. gitu ya. Oh Sama. gitu. Jadi gini Bu Aswato tidak ada motif yang lebih mahal atau lebih murah. lebih enggak. Sama Sama semuanya. semua. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya ada banyak ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kan? Ya. Ini dari Ibu Trihastuti. Ibu Trihastuti ini ada di Purworejo. Ya. Selamat malam, Putri. Susah mana membuat batik cetak atau batik dengan canting tangan atau dengan canting atau tangan? Maaf, kurang fokus. Oh, ini. Ya, ini tentang brownies ya, Bu. Roti basah tapi digambar mirip-mirip kain tuh kan mereka kan terkecoh semuanya ini. Ini juga Bu Trihastuti ya. Bu Trihastuti ini lihat flyernya ternyata dipikirnya ini batik gitu, kain batik. Oh, ini brownies ya, Pak? Rasanya berubah atau enggak ini? Malah tambah enak ya. Tambah enak dong. Iya. Gimana ini? Tadi pertanyaannya tidak ada perubahan rasa gitu ya. Jadi Bu Trihastuti ini memang bahannya memang bahan yang biasa dipakai dari untuk membuat coklat, makanan ya, coklat gitu. Iya. Jadi sebenarnya sama ya, misalnya ada brownies dikasih topping coklat, iya, cuma di sini ini di batik. Nah, gitu, dibikin motif batik. Pak Budi tolong mintakan nomor WA-nya. Oke. Ya, nanti akan saya nomornya nggak dijual nomornya. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Devi yang ada di Sleman Utara. Oke, jauh ya Sleman Utara. Jangan-jangan Cangkringan. Ya. Untuk anak muda gitu ya, apakah bisa memesan batik sesuai dengan gambar-gambar mereka sendiri? Oh, mungkin sering ya ada kue-kue dengan gambar-gambar sendiri gitu. Bisa sih sebenarnya. Batik motif BTS Pak Budi. Langsung yang di rumah nanti pesen nanti Pak Budi. Gitu ya. Atau batik motif Hello Kitty gitu. Anak saya nih pertama yang order. Gitu. Sebenarnya sih bisa. Ya, bisa. Cuman ya. kan karena kita itu kan dari awal itu mengerjakan yang motif Jogja ini gitu. Oke. Pertanyaannya banyak sekali ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mbak Wita. Sampai saat ini order itu continue. Artinya continue itu ya mungkin stabil dari segi kuantitinya, atau justru ada grafik yang naik atau tidak stabil. Misalnya kalau pas peak season itu hari-hari apa gitu, terus naik turun. Jadi stabil nggak sih pasar brownies batik ini? Sebenarnya kalau dibilang stabil. Yeah. Tapi kan kalau pas peak season, pas liburan, itu biasanya ya itu kayaknya memang Sabtu, ya begitulah liburan. Sabtu, ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu naik. Ya. Oke, rata-rata mereka return atau customer tetap atau ada juga customer baru. Banyak juga customer baru. Banyak ya. Dan yang return banyak juga. Return order lumayan banyak ya. Iya. Karena mereka kalau direkomendasikan ke misalnya saudara gitu. Kalau pas ke Jogja, oh ini ada ini brownies batik gitu. Terus mereka pesan juga gitu. Nanti akan kesini lagi pesan lagi gitu. Iya. Jadi kekuatan ketiga ya. Dari mulut ke mulut ini. Ya, the third testimony power itu biasanya yang justru meyakinkan calon konsumen baru gitu. Alhamdulillah. Ya, kalau boleh saya tahu order terbanyak selama satu hari atau mungkin ini omset tertinggi yang pernah dicapai selama satu hari? Ada 100 ada ya, 100. Ya. Dan ini melibatkan berapa tenaga kerja, Mbak Dewi dan juga Mbak Wita? Ya. Ada 4. Pembatiknya ada 4. Ya. Yang produksi kulit ada 4. Ya, pembatiknya ada 4. Oh gitu, jadi ada 4 jadi sendiri-sendiri 10 orang ya. Ya dengan 100 itu sudah sudah menggeh-menggeh. Atau belum, atau mungkin masih bisa dinaikkan lagi nanti kalau misalnya.
Ya, oke itu udah full Ya, speed bisa, ya, full iya, speed ya 100 Itu udah seperat. keringetan. Oke, artinya kan sebenarnya ini bisnis yang cukup menjanjikan ya. Ini relatif baru karena memang mulai baru pandemi kemarin ini ya. Berarti sekitar 2 tahunan. Iya, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya Mbak ya. Ya, Tiga oke. Ko Martin, Ya. apa masukan untuk Mbak Dewi dan Mbak Wita dengan brownies batiknya ini, Ko Martin? Jadi sudah dibicarakan dulu di Oh. Pelenda. Ya. Lebih tadi ada beberapa ide ya di situ, tapi terus emang ya mungkin harus minta feedback gitu ya. Terus kemudian karena sudah apa ya istilahnya sudah diapresiasi oleh daerah lain dan di pulau yang lain, kenapa berhenti di sini gitu loh. Jadi misalkan motif-motif kan di Nusantara ini motifnya banyak banget gitu loh. Jadi mungkin pas hari ulang tahun kotanya, nah gitu kita buat ada apa namanya, cari datanya, terus yang ada batiknya apa itu, nanti terus ada pesanan khusus dengan hashtag itu pasti lebih rame gitu. Iya. Gitu. Insya Allah. Ya, siapa tahu ini ya. Siapa tahu dari misalnya dari Pekalongan ya, dari betul. apa minta. Misalnya kayak order kemarin itu tuh boleh ulang juga. tahun kota Yogyakarta Nah. misalnya gitu ya. Kemarin kan ini. Iya, betul. Iya. Misalnya ini kan contohnya gitu loh. Terus nah, ini kan bisa jadi nanti dipesan sama pemerintah kota ya, Pemkot. Oke, di Amin. berapa ribu mau Amin. dibagikan. Gitu ya. Nah, ini kan bisa juga untuk daerah-daerah yang lain, misalnya Solo atau ya Semarang dan Insya lain-lain Allah. dengan kekhasan Amin. mereka masing-masing. Boleh. Ya, dan ini cukup bisa bisa dibilang ini bisa menjadi bisnis yang cukup stabil ya ya untuk brownies batik ini. Ya itu tadi kalau inovasi terus Iya. terus nanti mengacu pada yang senior di bisnis kuliner ya. Jadi mereka tuh tidak tunggu dikomplain terus baru merubah rasa atau improve rasa gitu loh. Karena hari ini generasi micin makin berkembang. Iya. Ya terus makin lidah tuh harus berasa banget. Kalau nggak berasa banget tuh nggak ada rasanya. Jadi rasa itu mengikuti zaman. Jadi terus tapi juga kalau tergantung segmennya ya. Kalau segmennya yang agak termasuk kita saya sama Pak Budi yang sudah mengurangi gula ya ini pas ini. Karena kita udah terlalu banyak makan gula yang sudah manis ya Pak Budi. Udah manis. Iya, betul. Oke, ya. Dan untuk Mbak Wita dan juga Mbak Dewi, apakah bisnis ini sudah menjadi semacam oh ya, ini bisnis saya. This is my business dan akan dikembangkan seperti tadi saran-saran Ko Martin, atau masih berpikir aduh ini gimana ya gitu. Ada semacam dorongan untuk ini adalah area saya, ini adalah kan saya ada di sini ya, chain saya ada di sini gitu. Kan kita manusia itu harus berkembang. Ya, betul. Ya. Jadi ya ini yang sekarang kita kembangkan ini, ya kan. Nah, kalau saya sih ada yang lain lagi gitu. Ya. Ada. Masih ada berpikir yang lain lagi. Iya. Iya. Tapi tetap ini menjadi satu. Iya. Kalau bisa ini bisa inilah bertahan. jadi ya. ini oleh-oleh Jogja. Nah, menjadi salah satu dari ikon oleh-oleh Jogja amin, gitu. amin. Oke. Nah, Mbak Wita dan Mbak Dewi dalam menjalankan bisnis ini ada perasaan fun atau tidak? Iya. Pas batiknya itu kayak ada rasa kepuasan. Gitu. Iya. Ya, jadi memang Apalagi ini dikerjakan makannya. ya. Apalagi kalau banyak order. Iya. Makin semangat. Iya, jadi ini bisnis ini dikerjakan atau dijalankan secara fun ya. Iya. Karena memang tujuan acara itu kan gini, fun with business ya, Iya. bersenang-senanglah dengan Iya. bisnis Anda, dan ternyata Mbak Wita dan Mbak Dewi bisa ya Iya. menjalankan bisnis ini dengan Insya cara Allah. yang fun. Amin. Oke, ya. Terima kasih Mbak Wita dan juga Mbak Dewi atas Sama-sama. kehadirannya. Sama-sama. Insya Allah yang kita bicarakan pada malam hari ini akan menginspirasi pendengar Star FM dimanapun Amin. mereka Insya Allah. berada. Iya. Moga-moga nanti kita akan ketemu lagi di lain-lain kesempatan ya. Siap. Ya, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kami tentang brownies batik ini, dan memang diharapkan bahwa brownies batik ini akan menjadi salah satu dari ikon oleh-oleh khas Jogja nantinya. Dan semoga apa yang kami diskusikan pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda. Paling tidak Anda punya ide, oh ya ternyata ada banyak hal di kiri kanan kita yang bisa kita kembangkan
sebagai salah satu dari ide bisnis kita. Dan semoga ini bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada acara Funbase Business di waktu yang sama di Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Dan seperti biasa, ada yang beruntung nanti akan saya hubungi dan Anda berhak mendapatkan brownies batik dari Mbak Wita dan juga Mbak Dewi. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Budi Utomo pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum.